Bedah banget kowe to. Ora boleh rondo etan yo gak diwenehi yo diunek-unekno nang ngene rondo kulon yo ora diwenehi malah diunek-unekno rondo lor yo ngono dadi rondo papat kuwi kabeh ora ngene. Ujine dina ngangen-angen timbangane aku ki urip dhewean. Ora iso mangan ra kok mati. Nek aku mati omahku ra ketak cilik dipek rondo papat eman-eman. Iya toh. Wong aku ra ahli waris. Nek aku mati omahku dipek rondo papat eman-eman. Oh diutangi beras ora oleh. Nek ngono wis bangane ngono aku tak mati bareng omahku. Omahe arep diopo? Wis golek larahan. Wong ora dilalau. Wong arep ngobong mah ora digeni. Jaluk geni guni rondo. Aku jaluk geni. Gua apa wis itu utangan beras arep go masak. Ora. Gua apa? Ngobong omah. Apa edan kok. Ben edan-edanku dhewe ya. Wong kowe di beras-berasmu dhewe aku. Lho omah ngobong iki piye? Ya ben omahku dhewe wong kowe di beras tak utangi ora oleh beras-berasmu dhewe. Nah aku omah cek omahku cek tak obong cek tak brukno omahku dhewe. Yo aja ngono to nek mbok obong kok omahku ya katut kobong. Nek kepengin ora katut kobong ya kono dijunjungi omahe iki. Omahe dipindah kono. Yo aja ngono to, Do. Aja ngono apa? Aku kaliren mangan ora iso diutangi berase dunek olehno. Wes ora macam-macam dimikir kono. Tak obong omahku. Aja ya dong, wis akhirnya rondo papat kan bukan. Kan ana kongres rondo. Wis ngene wae. Utangi. Kowe utangi sekilo patang. Dah apa? Aja obong, tak utangi beras sekilo. Utang ora urung nyaur nek ra duwe mbok unek-unekno nek. Ya wis rasa utang wis iki 4 kilo kok aku sekilo kono sekilo 4 kilo rasa utang. Kon tek 4 kilo aku ora duwe utang nek mbok unek-unekno nek. Wis nggih kita tak obong. Walah mau raine abang kaya tenanan arep diobong ngono kae. Dojo. Akhirnya bukan rondo yang kedua, ngene wae saiki. Selama di sini nek oleh omahe dituku wae. Omahmu tak tukune ya, Dok. Aja. Omahku dhewe ya. Wis ngene. Selama hidup kebutuhanmu beras dicukupi rondo papat. Alhamdulillah. Nek ngono ya oke. Priya dina golek geni maneh arti apa? Menungso ngono kuwi wae, tuman. Arti apa? Ana apa arep apa? Lha apa? Lah biyen arep apa kowe mangan wareg. Oh mangan wareg sandangane rowak-rawek. Apa ora isin sandangan elek rowak-rawek. Akhirnya sidang rondo yang ketiga memutuskan selama hidup pakaiannya rondo ditanggung duda ditanggung oleh rondo. Oke, alhamdulillah. Liya dina tambah ngamuk tenan. Kok ayu pirang-pirang dikumpulno. Obor sing wis gedhe bensin disiramno, obor gedhe dikowo. Mikir. Iki ra kena di alang-alang. Pengampun nek to, Dok. Pangan wis dicukupi rondo papat, sandangan dicukupi rondo papat kok arep gobong napa? Napa? Wah, mangan wareg nyandang rapet. Mangan wareg nyandang rapet tapi ngomong kok dhewean ra dibojo ya. Akhirnya kongres rondo terakhir memutuskan rondo papat dadi bojone. Ini gambaran wong tua aku bayangno, ini pendidikan bahwa orang tuh nggak bisa hidup sendirian, itu nggak bisa.
Pasti harus bermasyarakat. Harus. Kalau nggak ada bermasyarakat, nggak ada jiwa sosial. Maka apa yang harus dididikkan dalam revolusi mental? Yang harus dididikkan yaitu apa yang diperlukan untuk kepentingan negara ini. Kejujuran, tanggung jawab, jiwa sosial, kepemimpinan dididikkan, bukan hanya diajarkan. Dan mulainya dari bawah, bukan dari atas. Mengapa? Karena tidak mungkin selesai satu periode. Nggak mungkin satu periode terjadi. Mungkin sak anakku, sak putuku lagi. Sekarang dimulai dari pendidikan anak-anak. Kira-kira kok zaman putuku jadi wong tua, kuwi lagi Indonesia ada perubahan. Kalau sekarang kebaca terus mas, sekarang sudah susah. Saling sandera menyandera sekarang. Sekarang ini nggak bisa. Dandani mentalitas bangsa Indonesia sekarang itu bagaimanapun nggak bisa. Ya harus dimulai dari pendidikan dari bawah. Jadi ganti wong anyar. Lah wong anyar itu dididik mulai kecil. Ini yang istilahnya Arab istilah syu'ub awalan. Jadi rakyat dibangun dulu. Revolusi mental itu di rakyat dulu, bukan pejabatnya, dan dimulai dari kecil, merupakan pendidikan. Nah masyarakat bisa juga dibimbing oleh para kiai dan para rohaniawan, masing-masing agama, para tokoh masyarakat membimbing umatnya untuk membiasakan amal soleh, dan itu sudah merupakan fondasi kuat untuk merubah sikap mental yang nggak baik. Termasuk kewirausahaan diajarkan, dilatihkan, ya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak memulai dari bawah, maka akan kecil. Karena apa? Kalau di atas kita tadi belum apa-apa, ganti, nggak ada artinya. Di RRC pernah melakukan, tapi di Indonesia bisa enggak ya? Mengadakan pemutihan. Negara Cina pernah mengadakan pemutihan. Para koruptor hari ini diampuni. Nggak ada yang dihukum. Tapi barang siapa melakukan korupsi mulai hari ini dihukum mati. Korupsi yang lalu dianggap nggak ada. Nek gak ngono gak iso, Mas. Lah korupsi itu kedawat dek iki. Wow, korupsi itu kudune eksekutif yang menjalankan anggaran itu eksekutif. Korupsi itu seharusnya eksekutif. Lah kok legislatif kok iso melak korupsi kan lucu tau ini. DPR kan melak korupsi kan lucu tau. Wong orang nglakoni duit kok. Sing nglakoni duit sapa? Eksekutif, wali kota seadane. Lah kok DPR sing ngerancang melok korupsi piye? Itu aneh, belum pernah terjadi. Secara teoritis yang korupsi itu yang menjalankan anggaran, yang merencanakan anggaran nggak ikut korupsi, tapi saking pinternya wong Indonesia melok korupsi so. Seperti di Semarang itu. Anggota DPR itu enggak ngorupsi duit anggaran belanja orang. Moro nanggone wali kotane. Moro nanggone kepala dinase. Kowe wis gawe rancangan anggaran. Wis. Pendidikan piro ngene. Sosial piro. Kepengin digulno karo DPR ora? Oh ngono. Kepengin dilulusno digulno oleh DPR ora? Iya toh, itu rancangan apik nggo pembangunan. Nek kepengin digulno oleh DPRD, wadi piro? Nek aku mau bayar semene, semua rancangan anggaran belanjamu tak gulno, diterima, bok. Ning aku njaluk. Carane korupsi DPR itu tak warai iki nanti yang beda. Ya Allah.
iki ono lakon. Jadi sebenarnya yang korupsi itu eksekutif jadi legislatif melok-melok. Sudah seperti itu. Maka di negara Cina yang korupsi yang lalu itu dianggap tidak ada. Namanya pemutihan gitu. Tapi barang siapa korupsi mulai hari ini, ketahuan ketangkap korupsi mulai hari ini, terjadi mulai hari ini, dihukum mati. Akhirnya bersih, Mas. Tapi ya wis akeh dihukum mati, Pak. Jadi wong ngeyel nengkat tapi wis ana pemutihan ra enak. Lah Indonesia ini kalau nggak diadakan pemutihan nggak bisa. Bapak Mahfud MD pernah mengusulkan itu, tapi nggak diterima. Padahal ada orang pejabat yang sudah 10 tahun pensiun, baru sekarang dipanggil KPK, baru sekarang dipanggil kejaksaan. Sudah 10 tahun pensiun. Oh, masih 15 tahun kok kan BSW kan nggak perlu sak. Ya perlu mau jadi tuwek-tuwek barang dihukum dalam penjara. Saya punya teman sudah tua, umurnya sudah 72 tahun. Ya. Katanya tersangkut korupsi padahal dulu dia nggak pernah terima duitnya. Ada duit dikembalikan, dia sudah merasa aman. Udah tua dihukum. Ya aturannya Indonesia memang begitu. Kalau mau berantas korupsi sampai seakar-akarnya harus ada beberapa jalan di samping revolusi mental, dimulai dari pendidikan dari bawah, juga harus ada langkah-langkah positif, misalnya pemutihan itu apa? Sing korupsi pada tahun sekian dimaafkan, tapi yang korupsi tahun sekian ke atas tetap akan dihukum berat. Nah perlu potong tangan, jangan dihukum mati, potong tangan. Lebih ngenes daripada dihukum mati. Sebab potong tangan petok ya. Malah ngidul tangannya dipadai jaket terus. Mereka brudul tangan. Anggaran nawak nang didi tangannya dilebok nang ini, menawa koruptor gitu. Anak mati dihukum mati kan wis nang kuburan ra diisin. Mungkin Nabi koruptor potong tangan karena dia maling. Saudara-saudara sekalian, jadi menurut saya sesuai dengan ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bahwa perubahan itu harus ada, karena datangnya Islam sebenarnya juga revolusi mental. Coba bayangkan, negara mana bisa seperti Islam? Revolusi mental, Pak. Islam datang, Nabi datang, pertama kali di mana-mana yang dianjurkan adalah qulu la ilaha illallah. Karena ini kunci, Pak. Angger wong isih nyembah, kalau masih menyembah Tuhan banyak nggak bakalan jadi. Harus kepada Tuhan yang satu. Jadi Nabi waktu itu dakwah pertama di mana-mana ngomong qulu la ilaha illallah taslamu, qulu la ilaha illallah taslamu. Katakan la ilaha illallah, kamu pasti selamat. Katakan la ilaha illallah, kamu pasti selamat di mana-mana, Pak. Setelah mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah baru diperintahkan sholat. Setelah sholatnya baik baru syahadah, baru zakat. Urut-urutannya begitu. Sehingga setelah saya lihat, ya Allah cepat banget ya. Perubahan Mekah yang tadinya nggak ada kepala negara, nggak ada aturan, jahiliyah itu sing gede sing menang, orang diperbudak, nyembahnya arca. Kanan kirinya Ka'bah itu ada arca 140 lebih. Masing-masing arca punya peranan sendiri-sendiri. Ada arca yang untuk mencari jodoh ada arca mencari pangkat ada. Nanti kalau kamu pengen pangkat nyembahnya arca ini, kalau kamu pengen jodoh nyembahnya arca ini. Masing-masing pekerjaan, sektor pekerjaan itu ada arcanya sendiri.
itu disembah semuanya. Dirubah oleh Nabi menjadi la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dalam waktu singkat, Nabi di Mekah 13 tahun, 10 tahun di Madinah, 23 tahun. Yang tadinya jahiliyah, punya anak perempuan dibunuh, dipendem urip-uripan, akhirnya anak perempuan dimuliakan. Orang kaya mau menyantuni, memberi zakat orang-orang miskin. Orang rukun tanpa memperhatikan kulitnya, warna kulitnya apa. Kemudian ada kepala negaranya yaitu Rasulullah SAW. Ada undang-undangnya, ada aturannya, ada hukumannya. Jadi terbentuklah satu negara Darul Islam pertama di dunia oleh Rasulullah. Revolusi mental hanya dalam waktu 23 tahun makmur. Kita merdeka berapa tahun? Masih perlu revolusi mental. Islam datang sebenarnya itu revolusi mental. Cuma Islam itu punya watak dalam revolusi mentalnya, yaitu pedoman yang nggak boleh dilupakan oleh saudara-saudara sekalian, al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, yang artinya menjaga hasil karya lama yang baik dan mengambil langkah baru yang lebih baik. Itu Mas. Menjaga hasil karya lama yang baik dan mengambil langkah-langkah baru yang lebih baik. Al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Itu pedoman dalam revolusi mental dalam Islam. Yang direvolusi mental itu dari bawah, melalui pendidikan, bukan pelajaran. Apa yang dididikkan, ya apa yang diperlukan dalam kehidupan berbangsa bernegara ini. Kalau tidak ya begini terus sampai kapanpun. Mungkin hanya sekian saya bisa menyampaikan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, kami persilakan dikembangkan dengan pertanyaan. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Dahulu Usman Mas Bodi, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, sekiranya kalau ingin mau bertanya silakan dari bapak dulu. Monggo. Alhamdulillah aku rawat ya Mas. Insyaallah. Bujuku nita ini. Bapak iki arep ora rawat rene ngaji rawat. Engko nek bareng ngaji lagi watuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore ini kajian kita adalah revolusi mental dan spiritual. Karena kajian sehingga rasanya boleh memandang dari beberapa sudut. Tadi saya menyimpulkan bahwa Pak Bukhari melihat revolusi mental dan spiritual itu sebagai seorang kiai, seorang PhD, seorang ahli pendidikan. Sehingga berkesimpulan bahwa revolusi itu harus dimulai dari bawah, harus dimulai dari pendidikan. Karena ini kajian, saya ingin menyampaikan sedikit jika nanti ada beberapa tarik atau kesimpulan bahwa revolusi itu mempunyai beberapa latar belakang yang bisa terjadi. Kalau sedikit kita menarik ke belakang, yaitu sejarah revolusi yang pernah muncul di dunia dalam sejarah manusia, baik ya seperti disampaikan oleh Pak Yai, revolusi yang disampaikan, yang dibuat, yang dimotori oleh Rasulullah, maupun revolusi Prancis, kemudian juga revolusi Soviet atau revolusi merah, kemudian juga revolusi kemerdekaan Indonesia. Itu kalau kita melihat akarnya semuanya sama.
Pertama-tama adalah revolusi mental dan spiritual. Kalau revolusi mental dan spiritual itu sudah berhasil, maka akan terjadilah seperti di zaman Rasulullah. Yang pasukan yang begitu kecilnya ketika menghadapi tentara Romawi pun yang begitu hebat, tentara Islam hanya menggunakan pedang saja bisa mengalahkan Majani. Maka kalau sekarang setara dengan meriam, itu karena revolusi mental dan spiritual. Itu pula selanjutnya di revolusi yang terjadi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Bukhari, saya punya satu kesimpulan. Pertama, setiap revolusi itu ada dua. Yang kedua harus ada jalan. Yang menarik dari kajian ini disampaikan oleh Pak Bukhari. Terus yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau saya tarik dari bagaimana agar tokoh atau penggerak revolusi mental ini bisa muncul lagi. Kalau di beberapa waktu yang lalu ada Gus Dur yang tarik ke belakang lagi, ada Adit yang bisa memberi inspirasi kepada warga Nahdien dan muncul semangat untuk membela masyarakat. Ini pertanyaannya bagaimana agar tokoh itu bisa muncul? Apakah dimunculkan? Apakah mungkin ada satu jawaban dari tokoh? Bagaimana agar tokoh-tokoh besar itu bisa muncul di dalam? Ya. Ada lagi? Mas Miki siapa Mas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tema pada hari ini yaitu tentang revolusi mental, yang saya tanyakan Pak Yai, bagaimana cara kita yang tadi disampaikan Pak Yai tentang intinya di masalah pendidikan. Dan ini kita sebagai orang tua, ini bagaimana istilahnya mendidik anak secara revolusi mental. Sementara kita di luaran itu disuguhkan dengan yang namanya media, televisi, kemudian informasi dan teknologi yang mungkin dalam hal ini dan melihat kondisi sekarang ini kita mungkin sebagai orang tua itu mungkin barangkali waktu ataupun mungkin lah ya kalau zaman sekarang itu jadi orang tua ataupun kedua orang tua misalnya bapak ibunya itu mungkin kesibukan dalam mencari nafkah yang karena tuntutan hidup yang zaman sekarang ini berbeda dengan yang zaman dulu. Ini mungkin kami minta semacam arahan dari Pak Yai menghadapi ataupun solusi yang harus kita trik-trik ataupun langkah-langkah yang kita lakukan dalam revolusi mental kepada putra putri kita. Terima kasih. Ada lagi satu lagi. Mungkin dari Bapak atau Ibu yang Kalau nggak ada, saya jawab dulu. Untuk melakukan revolusi itu di mana-mana selalu ada tokoh. Ya namanya Lenin, Stalin, yang namanya Mao Zedong, yang namanya O.S. Cokro Aminoto, yang namanya Bung Karno, dan juga junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Indonesia ini kalau melakukan revolusi mental siapa tokohnya? Apa ya? Karena yang kampanye kemarin mau melakukan revolusi mental itu Pak Jokowi, mungkin beliau mau jadi tokohnya itu. Tapi yang namanya revolusi mental itu tokoh itu tidak dibuat, tapi lahir dari peristiwa-peristiwa yang ada. Saya nggak bisa menggambarkan akan terjadi apa di Indonesia, tapi nanti pada saat itu akan lahir tokoh-tokoh itu. Seperti zaman Orde Baru dulu nggak ada yang ngira kok akan terjadi seperti itu.
Pada zaman reformasi juga tiba-tiba ada tokoh yang menggerakkan. Jadi tadinya nggak dikira, tapi akhirnya ada. Dan setiap gerakan, setiap saat terjadi itu akan ada muncul secara dengan sendirinya, bukan dibuat-buat. Ya mudah-mudahan nanti ada tokoh yang muncul, siapa ini. Kalau saya kayaknya enggak ini. Saya umurnya udah tua dan dan loro flu gitu. Jadi tokoh kan dari saya. Jadi nggak mungkin. Nanti akan lahir siapa tokoh itu. Mudah-mudahan Allah segera melahirkan tokoh untuk melakukan revolusi mental di Indonesia. Kalau enggak parah. Saya ulangi lagi, korupsi itu sudah mulai kantor RT sampai kantor presiden. Saya bukan mengatakan RT dan presiden yang korupsi, bukan. Mulai dari kantor RT sampai kantor presiden itu semuanya terdapat korupsi di sana. Subhanallah. Kemudian untuk revolusi mental, kata Pak Bukhari tadi, dimulai dari bawah. Islahu syu'ub awalan. Dari bawah, rakyat dulu dilakukan revolusi mental. Cara rakyat berpikir ini loh, alon-alon asal kelakon ini juga harus diubah. Dia asal canda itu juga harus diubah. Mangan ramangan asal kumpul perlu diubah. Ya kumpul rakumpul asal makan. Kita harus bekerja secara profesional. Kita harus merubah sikap kita sendiri. Pertama dimulai dari kita sendiri. Mari kita teliti diri kita yang kurang apanya. Selama ini saya bekerja begini, kekurangan saya ini, kekurangan ini bisa diteliti. Lakukan revolusi terhadap diri sendiri. Mental kita lakukan. Dari bawah ini diri kita, dengan bimbingan atau dengan anjuran para rohaniawan, para kiai, kita lakukan perubahan terhadap diri kita. Itu yang sering para kiai mengadakan tobat nasional itu sebenarnya itu mengadakan mawas diri terhadap kesalahan kita yang lalu kita ubah. Kita lakukan perbaikan. Aku bingung, sekarang harus rajin kerja. Saya tuh ketemu seorang Cina. Dia masuk Islam. Dia tanya pada saya, Pak Bukhari, apa? Mau aku bumbung nih, bolone sampean ngarani bola kuwi, santri-santri. Dagang sedina payu kelambine siji ngono lek muni alhamdulillah bola bali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku ini payah 5 lho iso muni alhamdulillah, Pak. Menurut piye to, Pak? Lah janjane nikmat itu banyak, nikmat Allah itu banyak. Setiap nikmat disyukuri alhamdulillah. Nek aku kepingine batik lah apa? Payu 10, lagi payu siji ya alhamdulillah. Payu loro alhamdulillah. Itu harus dilatih. Tapi tetap usaha. Wa ajmilu bit talabi tadi. Nabi mengajarkan kita profesional. Entrepreneur itu kalau perlu masjid diadakan, masjid ini mengadakan apa? Macam kursus entrepreneur, kewirausahaan. Karena perlu pemuda-pemuda masjid ini mulai muda masih sudah punya jiwa kewirausahaan yang dinamis. Kalau nggak dilatih mulai muda ya nggak bisa. Nah, kalau kemudian di sekolah memang itu menyangkut pemerintah. Tapi sekolah-sekolah swasta, seperti saya punya sekolah. Saya menjadi ketua yayasan pendidikan di daerah Purwodadi Grobogan. Saya ketuanya. Muridnya ada 2.300. Ini karena pemerintah belum ada belum ada semacam ya, kita yang dari madrasah ini mengadakan semacam plus ya, pendidikan plus
untuk anak-anak itu bermental baik. Jadi di samping pelajaran kurikulum yang ada itu ada pendidikan mental plus untuk mendidik, menanamkan mental baik kepada anak-anak mulai kecil. Ya madrasah-madrasah kita mulai, nggak usah nunggu dari pemerintah. Yang resmi memang seharusnya pendidikan oleh pemerintah. Nah kalau orang di rumah gimana Pak? Kalau jaga ke sekolah nggak cukup, karena anak di sekolah berapa, di rumah berapa, jadi orang tua harus bisa punya pengaruh pada anak. Mulai kecil orang tua harus sudah menjadi idola bapak, menjadi idola anak. Usahakan bapak ini adalah idolanya anak. Kalau bapak menjadi idolanya anak, maka apa kata bapak akan diikuti anak. Perintahnya bapak akan diikuti anak. Percayalah, bagaimana mengusahakan anaknya ini mengidolakan bapaknya, bapakku api. Apa kata bapak diikuti. Dan memang disengaja. Seperti saya ini. Saya ingin anak-anak saya nanti belajar dasarnya di pesantren. Adapun besarnya mau kuliah di mana saja silakan. Tapi saya ingin anak saya semua mempunyai dasar pendidikan pesantren basisnya. Itu bukan saya masukkan pesantren saja, bukan. Mulai kecil saya didik menyukai pesantren. Masih kecil saya ajak main-main ke pesantren, saya tunjukkan ini pesantren. Ada kiai pesantren datang ke rumah saya minta kiai minuman tehnya jangan dihabiskan, beri sisa tehnya kiai saya bagikan anak saya. Ini sisa tehnya Mbak Kiai, kamu minum biar kamu nanti ketularan ilmunya Mbak Kiai. Kok ngono toh Pak? Iya. Jadi cinta pesantren itu sudah saya didik sebelum anak saya masuk ke pesantren. Sering saya ajak main ke pesantren. Kalau ada kiai pesantren saya mintakan berkah doa. Akhirnya nggak saya suruh, anak itu minta ke pesantren semua. Alhamdulillah anak saya yang laki-laki semuanya, perempuan juga itu belajarnya dasar di pesantren, walaupun setelah kuliah ada yang di fakultas ekonomi, fakultas filsafat, ada yang agama, ada yang nggak mau kuliah tapi terus kerja ada. Jadi orang tua harus sengaja mendidik anak itu. Masalah sholat juga, kalau nggak dididikkan oleh orang tua, anak itu ogah-ogah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sungguh sholat itu memang berat kecuali bagi orang-orang yang hatinya sudah khusyuk. Nah anak-anak kan belum punya hati khusyuk, harus dididik. Bagaimana caranya? Nabi memerintahkan muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Perintahkan anakmu supaya menjalankan sholat pada waktu umur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun masih belum mau sholat, perlu diajar. Tapi pengajaran yang nggak membahayakan kesehatan. Pukullah anakmu dengan pukulan yang nggak membahayakan. Kalau sampai umur 10 tahun belum mau sholat, saya pukul, biasanya saya cubit kentolnya. Cubit kentol ini mulai kuwempeng ngelarani nakarwani, gak bahaya berat nanggung kesehatan. Jangan seperti ibu-ibu yang emosional, berpatah di kupingnya di jewer, gak baik itu kesehatan. Kentol itu jiwa sehingga kopengnya ngelarani nakarwani, tapi gak membahayakan terhadap kesehatan. Jadi Nabi memberikan pendidikan ini. Didik anakmu, perintah anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun. Kalau sampai 10 tahun masih belik, perlu ada diajar, tapi yang nggak membahayakan. Jadi orang tua harus menyempatkan diri mendidik anaknya. Itu tanggung jawab soalnya. Adapun di luar, guru itu kan tambahan. Yang inti sebenarnya pendidikan itu di rumah. Dan sadarlah kamu bahwa anak di luar rumah itu lebih lama daripada di dalam rumah. Kalau orang tua nggak awas bisa kena luar rumah. Pengaruh luar rumah lebih berpengaruh daripada pengaruh bapak yang di rumah.
Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan bagaimana mendidik anak yang orang tuanya sibuk bekerja, harus ada kesempatan, harus diberi, harus apa ya, harus ada waktu yang khusus untuk anak-anak, untuk mendidik anak-anak. Misalnya pada hari libur diajak jalan-jalan, yuk nang Baitur Rahman sholat bareng. Diajak di sana kita mendidik anak sholat tepat waktunya, wudhu bareng, sholat bareng. Yuk di sana dan di MAJT yuk Masjid Agung Jawa Tengah diajak sholat bareng. Jadi ada, atau ayo nang Bandungan nang kono dijak sholat bareng. Jadi pendidikan itu tidak harus pelajaran. Jadi kadang-kadang dia ada jalan-jalan, tapi pada waktu jalan-jalan itu disiplin sholat dilakukan. Berarti mendidik anak itu. Wong ora tahu dijak klecer, anak itu semeni terus mulai megah. Bukan nang omah aku semeni terus apa? Ya kadang-kadang diajak belajar jalan-jalan, makan enak gitu kadang-kadang. Itulah jawaban saya nggak bisa lebih dari itu. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Ya, pada masa era ini ada beberapa perusahaan yang notabene bisa dijadikan sebagai pelopor dalam revolusi dalam mengantar pembangunan di dalam khususnya di wilayah RI, termasuk diantaranya yaitu orang-orang yang memimpin itu sebetulnya adalah orang-orang yang bukan Islam. Nah, misalnya saya sebutkan saja, misalnya ada seperti Pak Ahok, terus juga di kereta api namanya Pak Jokowi. Itu gaya pemimpinan yang diberikan itu seolah-olah memang kayak kepemimpinan liberal ya, tapi ada hasilnya gitu. Terus bagaimana cara kita itu mensikapi atau kita bisa meniru atau gimana? Soalnya yang diterapkan itu kadang kala hal-hal yang bersifat bertentangan dengan yang disunahkan Rasul. Satu misal terus terang saja, seperti saya ini juga termasuk orang yang berkecimpung di dalam perusahaan itu. Nah, saya sendiri orang kereta api, Pak. Saya di Bekasi dari Surabaya ke sini, ini adalah sebagai kebijakan dari perusahaan. Ya memang sakit, tapi ada hal-hal yang sifatnya itu adalah perubahan. Tapi yang dirasakan itu yaitu ada hal-hal yang bersifatnya bertentangan. Misalkan ada doktrin, misalkan yang sering-sering marah, apapun masalahnya, atau salah atau benar, yang sering-sering marah. Dan diterapkan juga pola seperti siap kerja, siap untuk dihubungi atau ada apa-apa 24 jam harus siap. Itu gimana merupakan Islam? Itu sering marah, harus sering marah anak buah. Itu sebenarnya yang beliau lakukan adalah pendidikan dan disiplin. Karena selama ini pemimpin kita juga banyak kurang disiplin. Jadi memang saya kadang-kadang malu, Mas. Mengapa tokoh-tokoh Islam itu kadang-kadang nggak mampu memimpin anak buahnya, katakanlah bupati yang Islam, gubernur yang Islam, kadang-kadang nggak mampu memimpin imannya dengan sebaik itu nih. Malah Ahok malah sekarang mempunyai program anak-anak Jakarta umur 12 tahun supaya hafal Quran gitu, Pak. Nah, kadang-kadang mau bagaimana ya? Yang mempopulerkan jilbab kan
artis-artis. Jadi kadang-kadang tokoh-tokoh kita tidak mempopulerkan simbol-simbol Islam, tapi justru orang-orang yang bukan tokoh Islam memunculkan simbol-simbol Islam. Nah, sikap kita gimana? Ya kita jadi orang yang asal baik, ya walaupun tidak bersumber dari ajaran Islam, asal itu baik, nggak ada larangan, ikuti saja. Apalagi kalau ada hikmahnya. Misalnya kita harus standby 24 jam, memang kereta api harus 24 jam. Ya. Karena kereta api itu perjalanannya 24 jam, mungkin ada anak buah atau ada anak buah yang memerlukan konsultasi selama 24 jam, memang harus siap ya. Kalau memang ketentuannya, hukumnya begitu, ketentuan aturan perusahaan itu ya ikuti. Harap kuat ya leren, ya bukti ya. Harap kuat leren, kuat ikuti. Menurut saya nggak usah memandang itu apakah orangnya Islam atau tidak Islam, walaupun direktur kereta api bukan Islam, tapi kalau memang baik dalam rangka kerja, ikuti. Ini perlu saya beritahukan bagaimana hukumnya rakyat Muslim menghadapi Gubernur Ahok yang agamanya non-Islam. Wajib taat apa tidak? Saya sudah melihat kitab-kitab fikih. Dalam rangka taat kepada ulil amri, dalam hal ini presidennya Bapak Jokowi, maka walaupun bawahannya, gubernurnya, bupatinya, camatnya agamanya enggak Islam, tetap taat. Dalam rangka taat kepada kepala negara. Jadi rakyat DKI ya tetap taat kepada Ahok walaupun dia agamanya tidak Islam dalam urusan pemerintahan. Illa ayyumaro bimaksiatillah. Wa amma idza umara bimaksiatillah fala ta'ata li makhluqin bimaksiatil khaliq. Kita harus taat pada gubernur yang agamanya tidak Islam, asalkan tidak diperintah untuk bermaksiat. Kalau kita diperintah untuk bermaksiat, nggak ada ketaatan terhadap makhluk di dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Nggak boleh taat pada manusia di dalam bermaksiat kepada Allah. Kalau nggak diperintah maksiat, ikuti aja, ya. Jadi boleh. Kadang-kadang memang disiplin kerja seperti Jepang itu, saya melihat disiplin kerjanya bagus kok. Coba gimana? Rakyatnya ditata baik itu evolusi mental itu Jepang itu. Rakyatnya ditata sedemikian rupa, melihat segala sesuatu itu untuk kepentingan bangsa negara itu tenang gitu rakyat Jepang. Coba kalau kebocoran nuklir terjadi di Indonesia bagaimana waktu itu? Kan Jepang pernah terjadi kebocoran nuklir, rakyatnya tenang, nggak ada demo, karena mereka tahu ini bukan kesengajaan, ini adalah kecelakaan kerja ini. Jadi rakyat itu menyadari sebagai warga negara. Saya heran kok orang-orang demo di dia ya. Udah nang Indonesia kenapa wis? Oh, omah diobong iki. Nang Indonesia demo kan ono senengane. Lampu traffic light diobrak-abrik. Monggo pinggir jalan dikai taman-taman duit bayar tuku nganggo duit rakyat. Demo diobrak-abrik kan ya temen neh kok. Enggak menyadari kesadaran terhadap ini milik bersama itu enggak ada di India. Saya heran di Jepang itu karena penataan revolusi mentalnya dulu demikian mapannya, sehingga rakyat Jepang itu walaupun ada kebocoran nuklir demikian hebatnya, tenang mereka dan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Gitu. Jadi rakyat Jepang itu kalau kerja nggak peduli insinyur ya, kalau perlu busuk di bawah mesin ya busuk di bawah mesin. Indonesia kalau insinyur kan di nungguin gini mas, insinyur nungguin gini nanggung kursi. Men, cok ana make up ya. Insinyur wis kemaki nang dhuwur meja kalau
Kalau di Jepang enggak, insinyur mesin di bawah mesin. Mental kerja seperti itu. Nah ini kalau misalnya Anda kerja di kereta api, kebetulan direkturnya tidak beragama Islam, asal itu pendidikannya baik, ikuti, bagus. Saya melihat kereta api sekarang bagus itu. Kereta api Indonesia menjadi milik Indonesia benar sekarang. Kemarin kan enggak. Kereta api itu kan miliknya kondektur kemarin. Kalau milik Indonesia benar. Uang berapapun yang masuk kereta api, masuk ke kereta api. Kalau kemarin uang yang masuk 5 miliar, itu yang di kantongnya kondektur 3 miliar. Sekarang enggak. Sekarang tempatnya bersih, anunya bagus, disiplin, aman. Kereta apinya Indonesia, milik Indonesia sekarang dari direkturnya yang agamanya tidak Islam. Kalau memang baik, mengapa tidak? Ikuti aja. Ikuti aja. Tidak harus orang Islam tidak. Orang Islam malah brengsek kok ya orang sakti loi. Orang Islam ini ngapain ya tiloi. Dalam hal asal tidak diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau disuruh bermaksiat kepada Allah, la ta'ata li makhlukin bi maksiatil khaliq, itu pedomannya dalam bahasa Arab. La ta'ata, enggak ada taat li makhlukin kepada makhluk bi maksiatil khaliq, di dalam maksiat kepada al-khaliq. Itulah jawaban saya, dan kayaknya waktunya sudah mepet ya. Saya minta maaf dan rasanya kesehatan saya sudah mulai